Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita semakin mendekati bulan Zulhijjah. Kita sudah memasuki bulan Zulqa'dah. Kurang lebih 3 pekan lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah, di mana di bulan Zulhijjah kita akan mendapatkan suatu hari di mana hari itu sangat luar biasa bagi kita sebagai umat muslim. Nah, besok di bulan Zulhijjah kita akan melakukan ibadah, yaitu ibadah sholat Idul Adha dan kurban. Nah, anak-anakku, tidak hanya itu saja. Bagi kita yang berhaji ya, di Mekah Al-Mukarramah, kita akan melakukan ibadah haji ya. Jadi yang di Mekah ada ibadah haji, yang di kita yang di rumah sholat Idul Adha dan melakukan ibadah penyembelihan korban. Maka dari itu anak-anakku, insya Allah pada kesempatan kali ini Ustadz akan memberikan kisah tentang pembangunan Ka'bah ya, dan penyembelihan korban. Nah, salawat serta salam tidak lupa kita berikan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku, kita akan masuk ke kisah kita ya, tentang pembangunan Ka'bah. Masih ingat anak-anakku? Dulu waktu Bunda Hajar dan Nabi Ismail hanya berdua hidup di Mekah. Lalu datanglah suku Jurhum ya. Lalu setelah itu Nabi Ibrahim tumbuh besar ya, semakin dewasa, sudah masuk balik ya, sudah mendapatkan kemampuan untuk melakukan ibadah atau syariat Islam ya, maka lalu menikah. Lalu setelah itu dalam Al-Qur'an diceritakan ketika Nabi Ismail sudah mampu atau sudah dewasa, dalam arti sudah bisa mencari nafkah sendiri. Nah, maka waktu itu Nabi Ibrahim datang ke Mekah untuk mengunjungi anaknya. Lalu Nabi Ibrahim waktu itu menceritakan ya apa yang dia mimpikan pada malam hari itu. Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Nabi Ibrahim akan menyembelih anaknya. Di kurang lebih Nabi Ibrahim waktu itu mengatakan seperti ini: "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkan, bagaimana pendapatmu?" Nah, lalu Nabi Ismail pun menjawab, "Wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Nah, dari peristiwa itulah maka Nabi Ibrahim lalu mempersiapkan diri untuk bisa menyembelih Nabi Ismail. Lalu dibawalah Nabi Ismail menuju suatu tempat.
lalu Nabi Ibrahim membawa parang ya, parang atau golok lah, kalau kita parang atau golok, lalu dibaringkan Nabi Ismail menghadap kiblat, lalu sudah siap ini, tangan Nabi Ibrahim sudah memegang golok, sudah siap mau disembelih Nabi Ismail. Nah, waktu itu Nabi Ibrahim mengucapkan bacaan basmalah dan bacaan takbir ya. Jadi ini sudah bawa golok ya, Nabi Ismail dibaringkan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika mau disembelih ternyata tidak mempan, padahal goloknya tajam, sudah diasah loh. Nah, ketika mau disembelih ternyata tidak mempan. Dan datanglah perintah dari Allah selanjutnya. Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Nah, artinya anak-anakku, dari mimpinya Nabi Ibrahim, anak-anakku harus tahu bahwa mimpinya para nabi adalah wahyu. Jadi beda dengan mimpi kita. Kalau kita bermimpi mungkin hanya mimpi biasa saja, tetapi kalau mimpi seorang nabi itu adalah perintah. Dan Nabi Ibrahim sudah melakukan perintah itu, menyembelih Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail juga taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah ayahnya. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ya mengirimkan informasi bahwa Nabi Ibrahim sudah membenarkan mimpi itu. Bahkan selanjutnya Allah mengganti ya, Nabi Ibrahim kan tadi menyembelih kan gagal kan, ternyata tidak bisa. Nah, Allah memerintahkan bahwa Allah sudah mengganti Nabi Ismail dengan domba sembelihan yang besar, sehingga Nabi Ismail selamat ya. Sekarang penyembelihan diganti dengan domba, atau kalau sekarang ya ada yang sapi ya kan, ada yang kambing, ada domba dan lain sebagainya. Nah, dari peristiwa ini maka lahirlah yang namanya ibadah kurban. Ibadah kurban yang besok kita lakukan adalah sebagai bentuk bagi kita umat muslim untuk memperingati peristiwa kisah ini ya. Yang pertama itu. Yang kedua adalah sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah itu adalah disyariatkan dalam agama kita. Itulah kisah penyembelihan Nabi Ismail, anak-anakku. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini. Nah, hikmah dari peristiwa ini adalah kita harus sami'na wa ata'na, dengar dan langsung patuh kepada perintah Allah. Nah, selanjutnya anak-anakku, Ustadz akan tutup dengan kisah tentang pembangunan Ka'bah. Nah, Nabi Ismail waktu itu sedang duduk-duduk, lalu Nabi Ibrahim datang, dan Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi Ismail, wahai anakku, maukah engkau aku ajak untuk membangun Baitullah? Maukah engkau aku ajak untuk membangun rumah Allah? Diajak membangun Ka'bah. Maka Nabi Ismail, dengan senang hati ayah, senang langsung menyambut dengan respon yang baik. Maka karena waktu itu Mekah kan belum ada, lokasinya juga belum diketahui mau di mana bangunnya. Lalu Allah mengirimkan anginnya ada namanya. Angin ini namanya Khojuj. Angin Khojuj dikirimkan oleh Allah di Mekah, lalu angin itu berputar-putar. Nah, disitulah pembangunan Ka'bah. Lalu setelah itu Nabi Ibrahim memerintahkan kepada Nabi Ismail. Dalam kitab Kisah Para Nabi, Qasasul Anbiya karya Ibnu Katsir, beliau menjelaskan di situ. Nah, waktu itu Nabi Ibrahim bertanya pada Nabi Ismail, wahai anakku,
tolong carikan aku batu untuk aku letakkan di apa namanya Ka'bah. Tapi waktu itu Nabi Ismail menjawab, mohon maaf ayah, aku sedang letih. Aku sedang letih ayah. Nabi Ibrahim menjawab, yuk walaupun kamu letih, tetap berangkatlah. Lalu akhirnya Nabi Ismail pun berdiri dan berangkat untuk mencari batu. Nah, ketika Nabi Ismail sudah mencari batu pergi ke suatu tempat, datanglah malaikat Jibril membawa batu yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Nah, batu ini namanya Hajar Aswad. Namanya Hajar Aswad. Nah, terus batunya diterima oleh Nabi Ibrahim. Nah, malaikat Jibril yang memberi batu itu, dan batu itu anak-anakku itu dulunya batunya dari surga loh. Ya, dulunya dari surga batunya. Nah, sudah diterima nih batunya. Sudah dapat batu ya. Lalu pulanglah Nabi Ismail dari mencari batu. Ternyata Nabi Ismail melihat, loh, di sana kok sudah ada batu. Batunya dari mana ya? Nabi Ibrahim menjawab, oh, tadi ada seseorang yang lebih tekun dari kamu yang mengantarkan batu ini kepadaku. Tuh ya. Nah, ternyata menurut Nabi Ibrahim ya, ada orang yang lebih tekun yang mencari batu tersebut. Nah, anak-anakku, dari peristiwa itulah lalu pembangunan itu terus dilanjutkan. Jadi membangun apa namanya? Ka'bah itu kan dibangun ya ke atas ya dengan bentuk yang sangat besar, lalu dibangun oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang menata batunya, Nabi Ismail yang memberikan batunya. Ketika membangun itu, Nabi Ibrahim terus berdoa dengan mengucapkan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim. Ya Allah, ya Rabb, terimalah amal kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 127 ya. Coba nanti dicek. Nah, setelah itu terus dibangun, akhirnya jadilah Ka'bah seperti yang kita kenal seperti saat ini. Dan dari pembangunan Ka'bah itu kita disyariatkan bagi yang mampu untuk melakukan ibadah haji. Nah, itulah dua kisah anak-anakku tentang kisah korban, yang kedua tentang kisah pembangunan Mekah. Nah, anak-anakku semuanya, marilah kita ambil hikmah dari kisah yang kedua. Nah, dari kisah yang kedua kita bisa mengambil satu hikmah tentang Nabi Ismail, yaitu apa? Ya, bersegera melakukan kebaikan walaupun dalam keadaan letih. Walaupun anak-anakku mungkin sedang capek, sedang malas, tapi kalau ayah bunda sedang memerintahkan, taati itu ya. Taati, semoga anak-anakku mendapatkan pahala dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu anak-anakku kisah yang bisa Ustadz Rizky sampaikan. Ada salah dari Ustadz, mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di kisah selanjutnya anak-anakku. Ustadz akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.